Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Apalagi kali ini saya akan memberikan 10 ide judul skripsi untuk jurusan manajemen. Yang pertama ada mengenai manajemen sumber daya manusia, SDM. Ada 2 poin. Yang pertama ada pengaruh work from home terhadap kinerja karyawan di perusahaan startup dengan latar belakang dan kerja jarak jauh meningkat pasca pandemi, tapi efektivitasnya masih jadi perdebatan. Fokusnya adalah menilai hubungan antara WFH dan kinerja, baik produktivitas, kedisiplinan, dan kepuasan kerja, dengan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner dari analisis dan analisis regresi. Poin kedua, ada analisis employee engagement terhadap turnover intention pada generasi milenial. Latar belakangnya yaitu generasi milenial dikenal lebih sering berpindah pekerjaan. Fokusnya menganalisis apakah keterlibatan emosional karyawan dapat mengurangi keinginan untuk resign. Metodenya yaitu survei dan analisis korelasi. Berikutnya poin B mengenai manajemen pemasaran. Untuk judul skripsi nomor 3 yaitu pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian produk UMKM. Latar belakangnya adalah banyaknya UMKM memanfaatkan media sosial untuk menjual produk dengan fokus mengukur efektivitas iklan digital seperti Instagram Ads, TikTok, dan lain-lain terhadap keputusan beli konsumen. Dengan metode kuesioner kepada pelanggan, analisis deskriptif, dan regresi. Nomor 4 ada brand awareness dan persepsi konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Dengan latar belakang, kesadaran akan isu lingkungan mendorong permintaan produk eco-friendly. Fokusnya yaitu meneliti seberapa kuat pengaruh brand awareness dan persepsi produk terhadap minat beli. Metodenya yaitu survei online, analisis faktor, dan regresi berganda. Poin C ada manajemen keuangan, dengan nomor 5, yaitu pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi mahasiswa. Latar belakangnya, banyak mahasiswa tertarik investasi tapi minim pengetahuan. Fokusnya yaitu apakah pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi baik saham, reksadana, maupun kripto. Metodenya yaitu kuesioner berbasis skala Likert, uji regresi linear sederhana. Poin ke-6 ada analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan TBK di sektor teknologi. Latar belakangnya yaitu perusahaan teknologi tumbuh pesat di BEI, tapi belum tentu semua sehat secara finansial. Fokusnya yaitu mengukur hubungan rasio-rasio seperti ROA, ROE, DER terhadap profitabilitas. Metodenya, analisis laporan keuangan dan regresi panel data, multi perusahaan dan tahun. Berikutnya ada manajemen operasional. Poin ketujuh, penerapan metode Six Sigma untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Latar belakangnya, perusahaan manufaktur harus meminimalkan defek dan pemborosan. Fokusnya, analisis proses produksi, identifikasi penyebab defek, usulan perbaikan. Metodenya, pendekatan DMAIC, define, measure, analyze, improve, dan control. Berikutnya ada observasi lapangan dan data historis produksi. Poin ke-8, ada analisis kualitas layanan menggunakan metode SAPQUAL pada industri jasa. Latar belakang, pelayanan makin kritis terhadap layanan seperti logistik, perbankan, dan ekspedisi. Fokusnya, mengukur gap antara harapan dan kenyataan layanan terhadap dimensi SAPQUAL, tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metodenya, kuesioner, perhitungan gap SAPQUAL, dan analisis deskriptif. Poin E, ada kewirausahaan dan inovasi. Nomor 9, faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan bisnis online mahasiswa. Dengan latar belakang, banyak mahasiswa memulai bisnis online, tapi tidak semuanya bertahan. Fokusnya, menganalisis faktor seperti strategi pemasaran, modal, manajemen waktu, dan teknologi. Metodenya, studi kasus atau survei mahasiswa pebisnis, analisis regresi, atau SWOT. Nomor 10,
Analisis model bisnis kanvas pada startup sosial di Indonesia. Latar belakang, startup sosial menggabungkan misi dan keuntungan ekonomi. Fokusnya memetakan elemen-elemen bisnis model kanvas, BMC, dan mengidentifikasi kekuatan atau kekurangan model bisnisnya. Metodenya studi kualitatif, wawancara founder atau startup, dan pemetaan visual BMC. Pada video selanjutnya akan membahas mengenai poin 1, ide judul skripsi untuk jurusan manajemen, yaitu pengaruh work from home atau WFH terhadap kinerja karyawan di perusahaan startup. Mungkin sekian. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.